Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari penggalan kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Jadi demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan ini berada di tangan rakyat yang diwakilkan oleh perwakilan dan dipilih oleh pemilihan umum. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri demokrasi. Nah, ciri-ciri demokrasi yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Yang kedua, kebebasan berpendapat, yang dimana semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat mereka, kritik ataupun aspirasi. Nah, yang ketiga adalah pemilu yang adil dan bebas. Yang keempat, keadilan hukum. Jadi, di keadilan hukum itu yang artinya semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya itu ada jenis-jenis demokrasi. Nah, yang pertama itu ada demokrasi secara langsung, yaitu rakyat memilih tanpa diwakilkan atau tanpa perwakilan. Yang kedua itu demokrasi perwakilan, yang dimana rakyat memilih perwakilan yang akan membuat keputusan dan kebijakan di atas nama mereka. Yang ketiga itu demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal ini lebih menekankan kepada kebebasan individu. Yang keempat, demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial adalah demokrasi yang menitikberatkan pada keadilan sosial dan perpanjangan kesenjangan ekonomi. Terus ada demokrasi modern. Nah, di dalam demokrasi modern ini meliputi trias politika, yang dimana ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di dalam legislatif ini adalah lembaga yang merumuskan undang-undang. Di dalamnya ada DPR, MPR, dan DPD. Terus ada eksekutif, yang di dalamnya ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Terus yudikatif, yaitu lembaga yang mengesahkan atau yang mengadili, yaitu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari semua itu, walaupun demokrasi ini memiliki banyak kelebihan, tentu demokrasi ini memiliki banyak tantangan dalam penerapannya. Contoh, di Indonesia ini masih memiliki banyak sekali tantangan dalam menerapkan demokrasi. Contoh yang pertama itu masih maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Terus ada politik uang atau ketidakadilan di mata hukum, yang dimana rakyat-rakyat ini masih belum bisa untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan kritik mereka dengan bebas, atau mereka belum bisa untuk mempercayai keadilan itu sendiri di dalam hukum. Jadi menurut saya itu adalah pengertian secara singkat tentang demokrasi. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.